Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawaddah Rahab dengan NIM 2202600013 dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis 1 Kuantitatif. Bisa kita lihat di sini di sebelah kanan saya, ini dia judul saya, Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Risiko, dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Ulang pada Situs Belanja Online di Shopee. Pertama di sini masuk kepada bagian pendahuluan. Nah, pada umumnya e-commerce berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai lintas organisasi atau batas individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Perhatian utama bagi penjual online telah bergeser dari mendorong konsumen untuk mengunjungi dan menggunakan platform atau toko online untuk melakukan pembelian ke memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian berulang melalui toko online tersebut. Ya, toko online mengetahui faktor pembelian online dan niat pembelian kembali agar dapat menghadapi tantangan yang terus bertambah. Beberapa faktor dapat mempengaruhi konsumen untuk memiliki minat beli ulang secara online. Di antaranya yaitu kemudahan penggunaan, risiko, dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Kemudian tujuan penelitian. Kemudian masuk ke bagian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi pemasar dalam mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya minat pembelian ulang. Selanjutnya masuk ke bagian tinjauan pustaka. Kemudahan penggunaan terhadap minat beli ulang di Shopee adalah kemampuan aplikasi Shopee untuk memudahkan penggunaan dalam mencapai tujuan mereka, seperti mencari produk yang sesuai, melakukan transaksi, dan mengakses layanan pelanggan. Kemudian risiko terhadap minat beli ulang di Shopee adalah persepsi ketidakpastian yang dirasakan konsumen sebelum membeli produk di Shopee, seperti risiko kerugian, risiko tidak sesuai dengan keinginan, dan risiko tidak aman dalam transaksi. Kemudian kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini adalah keyakinan konsumen bahwa perusahaan atau merek akan memenuhi janji dan memberikan produk atau layanan dengan kualitas yang diharapkan, serta bertindak dengan cara yang jujur dan transparan. Ini dia selanjutnya gambar kerangka konseptual. Nah, di sebelah kiri saya bisa kita lihat atas dasar pokok masalah dan tujuan pembahasan dalam proposal ini, hipotesis yang dikemukakan merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H1 diduga variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada situs belanja online di Shopee. H2 diduga variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada situs belanja online di Shopee. H3 diduga variabel kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada situs belanja online di Shopee. Kemudian masuk ke bagian metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Disebut kuantitatif karena data penelitian berhubungan dengan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Masuk ke bagian variabel penelitian. Dalam penelitian ini meliputi 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang pertama, variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan atau X1, risiko atau X2, dan kepercayaan konsumen atau X3. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah minat beli ulang dengan simbol Y. Selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, di sini populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, kemudian masuk ke bagian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama kuesioner. Kuesioner adalah salah satu teknik pengambilan data primer. Kuesioner pada dasarnya terdapat 2 macam teknik untuk menyusun kalimat sebuah scale, yaitu dengan sebuah pertanyaan atau question scale.
Pada jenis ini, data diperoleh dengan mengajukan pertanyaan dan responden akan memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ditangkapnya dan jawaban yang dirasakan cocok dengan apa yang ditanyakan. Dan yang kedua, studi kepustakaan atau library research. Metode ini digunakan sebagai landasan teori yang memadai dan dipergunakan untuk menentukan variabel-variabel yang diukur dan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya atau review dengan membaca literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena sosial. Dengan skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan atau pertanyaan. Variabel dalam penelitian ini dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator yang terukur tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam pembuatan pertanyaan dan pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.